Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat tutorial kembali, tentunya berkaitan dengan statistik, di mana kira-kira kemarin malam, ya sehari yang lalu, saya sudah membuat polling di channel YouTube Doni Nurhamsyah dengan dua pilihan tutorial yang akan saya buatkan untuk selanjutnya. Ternyata dari polling tersebut yang paling banyak adalah tentang video yang saya buat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang uji validitas dan juga reliabilitas skala Likert menggunakan SPSS. Nah, skala Likert adalah skala yang paling sering digunakan oleh kebanyakan peneliti termasuk mahasiswa, begitu ya. Nah, contoh dari skala Likert itu biasanya ada seperti sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, gitu ya. Dan juga sangat setuju. Biasanya ada tentang 1 sampai 5. Jadi itu tinggal disesuaikan ya oleh sahabat semuanya. Jadi itu adalah skala Likert gitu ya, yang sering digunakan. Kemudian untuk pengkodeannya biasanya kita sesuaikan dari 1 gitu ya, yang sangat tidak setuju misalnya, sampai nanti 5 yang sangat setuju. Itu tinggal kita buat saja sesuai dengan instrumen yang akan kita buat. Nah, ketika kita membuat sebuah instrumen yang kita kembangkan sendiri, tentu ada hal yang perlu kita catat gitu ya, yaitu terkait dengan uji validitasnya gitu ya. Apakah instrumen tersebut valid dan juga terpercaya atau reliable gitu ya, digunakan untuk mengungkap sebuah fenomena gitu ya. Oleh karena itu, inilah pentingnya kenapa kita harus melakukan uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan salah satu program ya, seperti SPSS contohnya. Sebenarnya dari uji validitas itu ada banyak jenisnya sahabat ya. Contohnya ada construct, kemudian content, kemudian face validity dan sebagainya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ambil salah satu contoh uji validitas gitu ya, yang sangat sering digunakan dan biasanya sudah cukup valid dengan menggunakan hal ini gitu ya. Jadi ketika kita akan melakukan uji validitas, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lihat berapa jumlah responden yang kita gunakan untuk uji validitas dan juga reliabilitas gitu ya. Dalam hal ini saya mengambil sebanyak 100 orang responden gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah untuk uji validitas silahkan sahabat cari nilai R tabelnya gitu ya. Nilai R tabel. Nah, nilai R tabel ini adalah konstanta gitu ya, yang kita bandingkan nanti dengan nilai R hitung namanya. Jadi sesuatu instrumen atau butir instrumen dikatakan valid jika nilai R hitung ya lebih besar daripada R tabel. Nah, PR-nya adalah mencari R tabel gitu ya. Terus di mana kita melihat R tabel? Nah, jangan khawatir sahabat. R tabel ini sahabat bisa jumpai di banyak buku statistik ya. Atau juga sahabat searching di Google juga akan keluar gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan dari R tabel ini adalah ketika dalam contoh ini ada respondennya 100 orang gitu ya, maka itu ada rumusnya ya sahabat. Jadi rumusnya adalah DF atau degree of freedom gitu ya, derajat kebebasan, sama dengan N-2, di mana N adalah jumlah responden dan 2 adalah konstanta. Jadi kalau pada kasus kali ini adalah berarti 100 dikurangi 2 berarti 98 ya sahabat ya. Berarti yang kita lihat pada R tabel adalah di nomor urut 98, bukan nomor urut 100 ya sahabat ya. Itu perlu dicatat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah berapa persen level of signifikannya yang kita gunakan atau tingkat kepercayaannya. Apakah 1%, apakah 5%, ataukah 10%. Nah, biasanya mayoritas peneliti menggunakan yang 5% gitu ya. Kalau bukan uji klinis ya, itu mayoritas menggunakan 5% biasanya gitu ya. Dimana berarti 5% itu sama dengan 0,05. Jadi yang kita lihat nanti adalah nilai sig yang 0,05 sahabat dari tabel R tabelnya itu ya. Jadi dilihat pada urutan ke-98 di level of significant atau sig-nya yang 0,05 atau 5%. Itu yang pertama terkait dengan uji validitas. Kemudian dengan uji reliabilitas gini ya. Yang perlu kita cari adalah nilai reliability gitu ya. Di mana reliability itu dia skornya ada 0 sampai dengan 1 sahabat. Di mana batas minimalnya adalah 0,7. Jadi ketika hasil reliability-nya 0,7, maka instrumen tersebut dikatakan reliable atau terpercaya.
Kalau dia kurang dari 0,7 maka dia bisa kurang reliable dan juga tidak reliable gitu ya. Nah, syarat agar instrumen tersebut bisa kita gunakan untuk sebuah penelitian adalah nilai reliability-nya harus minimal 0,7. Kalau 0,8 bagaimana? Kalau 1 bagaimana? Artinya, semakin mendekati 1 dia semakin reliable atau terpercaya ya. Baik, langsung saja kita masuk ke kasus yang sudah saya buat di sini, sahabat. Nah, ini adalah SPSS ya. Yang ke kanan, perhatikan sahabat, ini ada P1, P2, P3 sampai dengan P15. Ini adalah pertanyaan ya. P itu adalah pertanyaan maksud saya. Kemudian ada skor total gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita buatnya ke samping item pertanyaannya. Kemudian untuk item responden baru yang ke bawah sini sahabat ya. Di sini saya punya 100 contohnya ya, 100 orang responden sebagai responden untuk uji validitasnya dan juga reliabilitasnya. Berarti yang kita lihat R hitungnya nanti atau R tabelnya ya. R tabelnya maksud saya adalah di 98 ya sahabat ya, jangan di 100 lihatnya. Oke. Mungkin langsung saja bagaimana cara kita melakukan uji validitas? Yang pertama ya, kita validitas dulu gitu ya. Baru reliabilitas. Nah, ini saya harap sahabat semuanya masih ingat tentang bagaimana cara menginput data, bisa jadi seperti ini gitu ya. Jikalau memang sahabat masih kebingungan terkait dengan bagaimana menginput data, sahabat bisa lihat pada video-video saya sebelumnya, karena saya sudah pernah membuat beberapa terkait dengan input data. Oke, kembali ke topik kita pada hari ini, kita akan melakukan uji validitas pada skala Likert ini ya sahabat ya. Skala Likert ini, caranya bagaimana? Silahkan dicatat bagi sahabat yang memerlukan. Klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate dan Bivariate. Silahkan dicatat sahabat semuanya. Ini adalah langkah untuk melakukan uji validitas menggunakan SPSS pada skala Likert. Analyze, Correlate, dan juga Bivariate. Kita klik Bivariate. Nah, di sini, di kotak sebelah kiri ini adalah itemnya. Ini harus kita pindahkan semua ke kotak sebelah kanan ini, sahabat. Caranya bagaimana? Tinggal dipindahkan satu persatu seperti ini, atau langsung semuanya juga bisa. Klik dulu yang pertama, kemudian klik CTRL dan A, ya, atau Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke kanan. Nah, pastikan seperti ini ya, sahabat ya. Kemudian setelah dipastikan terinput semua sampai dengan skornya, langkah berikutnya adalah di option dan bootstrap ini dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan. Yang paling penting adalah di sini sahabat, correlation coefficient-nya. Kita checklist di bagian Pearson-nya. Kemudian test of signifikannya di to-tail, dan juga flex significant correlation kita checklist ya sahabat ya. Jadi 3 hal ini yang perlu kita checklist. Oke, setelah kita pastikan gitu ya, terinput semua dalam kotak sebelah kanan, terchecklist semua yang ini gitu ya, kita bisa langsung klik OK sahabat. Nah, maka ini adalah output dari uji validitas pada 15 item pertanyaan ini gitu ya. Kita lihat pada skor total sahabat ya. Jadi kita bisa lihat item per item di sini ya, per item, atau kita bisa langsung lihat di skor total gitu ya. Jadi kita langsung lihat di skor totalnya saja sahabat ya. Nah, ternyata gitu ya, saya sudah mencari ini R tabelnya. Untuk responden 100 itu R tabelnya adalah 0,196 sahabat. Jadi R hitung harus lebih besar daripada 0,196 ya sahabat ya. Nah, mana sih R hitung itu? Nah, R hitung itu yang ini sahabat, 0,504 ini. Kalau di sini kita lihat adalah di bagian Pearson correlation. Ini adalah R hitung kita ya. Pearson correlation ini adalah R hitung kita. Maka yang kita lihat adalah yang angka atas ini sahabat ya. Tadi R tabelnya adalah 0,196. Nah, di sini 0,504. Artinya 0,504 ini lebih besar atau lebih kecil sahabat daripada 0,196. Ya, tepat sekali, lebih besar. Sehingga item nomor 1 bisa kita katakan dia valid gitu ya. Nomor 2, 0,672. 0,672 juga ternyata lebih besar sahabat daripada 0,196, sehingga nomor 2 valid. Begitupun untuk item-item selanjutnya. Jadi kita harus cek ya, apakah ada yang lebih kecil daripada 0,196 atau R tabelnya gitu ya, ataukah lebih besar semua. Nah, kalau misalnya ada yang lebih kecil gitu ya, ada yang lebih kecil, kita lihat ya.
Oke, ini item nomor 15 ya. Item nomor 15 di sini ada 0,167. Nah, 0,167 ini lebih besar apa lebih kecil, sahabat? Dari 0,196. Ya, lebih kecil. Artinya, item nomor 15 ya, instrumen item nomor 15 ini dia tidak valid. Sehingga apa yang kita lakukan? Maka item nomor 15 ini bisa kita exclude atau kita keluarkan. Jadi nanti pertanyaan dari instrumen itu ada 14 saja. Tidak sampai 15 ya, sahabat ya. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu gitu ya. Jadi setelah kita melakukan uji validitas, sudah kita interpretasi semua, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas, sahabat ya. Uji reliabilitas. Nah, lantas bagaimana cara kita melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS ini, sahabat? Caranya sangat mudah, sahabat ya. Jadi, cara melakukan uji reliabilitas skala Likert menggunakan SPSS adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian kita pilih Reliability Analysis. Silakan dicatat bagi sahabat yang memerlukan. Klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability Analysis. Kita klik OK. Nah, di sini kita pindahkan semua item ya. Klik CTRL dan A, atau kita pindahkan satu persatu juga bisa. Kemudian kita pindahkan ke item ini ya. Pastikan semuanya sudah terinput dengan sempurna, tidak ada yang tertinggal di sini, sahabat ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah di bagian statistik ini dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan apapun ya. Kemudian yang paling penting adalah di modelnya, sahabat. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita menggunakan Cronbach Alpha, maka yang kita pilih adalah Alpha, sahabat ya. Alpha. Kemudian di scale labelnya biarkan saja. Setelah dipastikan ini modelnya Alpha, gitu ya, kita bisa klik OK, sahabat. Nah, maka akan muncul nilai seperti ini, sahabat ya. Muncul nilai seperti ini. Jadi cache processing summary. Nah, ini kita untuk lihat saja gitu ya. Apakah dia ada yang missing atau tidak. Ternyata valid semua 100%. Kemudian yang untuk kita melihat reliability-nya atau uji reliabilitasnya kita lihat di sini, sahabat. Reliability statistik, yaitu pada bagian Cronbach Alpha-nya. Cronbach Alpha ya, sahabat ya. Dia 0,751. Tadi saya sampaikan bahwa minimal adalah 0,7 ya. Nah, berarti kita simpulkan bahwa 0,751 ini lebih besar daripada 0,7 gitu ya. Jadi dia di atas 0,7 gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa instrumen ini valid dan juga reliable, sahabat. Sehingga kita bisa menggunakan instrumen ini untuk penelitian kita, sahabat ya. Oke, ini adalah uji validitas dan juga reliabilitas skala Likert menggunakan SPSS. Perlu ditambahkan satu lagi, untuk sebelum kita melakukan penelitian kepada banyak responden, alangkah baiknya kita ikuti dengan namanya phase validity, sahabat. Jadi phase validity itu adalah kita mengambil beberapa sampel responden ya. Kemudian kita berikan instrumen ini untuk membaca, mengerjakan gitu ya. Nanti kita tanyakan sekiranya apakah Anda bisa memahami dari kata-kata pertanyaan yang saya buat gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana nih surveinya, apakah bisa dipahami kata-katanya atau tidak gitu ya. Jadi itu sangat penting. Jadi uji konstruk ini, validitas ini diikuti dengan phase validity supaya dia lebih baik lagi. Baik, saya rasa sekian tutorial tentang uji validitas dan juga reliabilitas skala Likert menggunakan SPSS. Saya harap bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Namun, memang apabila jika ada yang masih bingung gitu ya, ada yang perlu didiskusikan, silahkan sahabat tuliskan di kolom komentar. Nanti kita insya Allah bisa berdiskusi di kolom komentar. Begitu, sahabat. Baik, terima kasih saya haturkan kepada sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan channel YouTube Doni Nurhamsyah bisa terus berbagi atau sharing terkait dengan tutorial-tutorial seputar dunia pendidikan. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa pada video-video berikutnya.